Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun kita hari ini adalah arti pelayanan Yesus. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Matius 20 ayat 29 sampai 34 dan di dalam ayat 29 berkata demikian. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan dan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa kemanapun Yesus pergi, dimanapun Yesus berada, kita akan menjumpai hal yang sama selalu terjadi, yaitu orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mengapa banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus? Karena orang-orang Yahudi yang tadinya mengikuti ajaran-ajaran orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka mulai meninggalkan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu. Mengapa? Karena ahli-ahli Taurat dan orang Farisi hanya mengajar dengan kata-kata yang indah, tetapi Yesus mengajar dengan kuasa. Itu sebabnya orang banyak berbondong-bondong mencari Yesus. Jadi dari ayat-ayat bacaan hari ini kita dapat melihat bahwa ada pelajaran-pelajaran yang penting dan menarik untuk kita pelajari bagaimana pelayanan Yesus menjadi pelayanan yang berhasil. Yang pertama dari ayat 29 kita belajar bahwa pelayanan Yesus berhasil karena terfokus pada kebutuhan orang. Mengapa? Kemanapun Yesus pergi, ada banyak orang yang berbondong-bondong mencari dia. Karena Yesus mengajar bukan hanya mengajar dengan kata-kata yang indah, tetapi pelayanannya terfokus pada kebutuhan orang. Dengan lain kata, jika orang membutuhkannya, Yesus selalu ada di sana. Itu sebabnya kita sebagai orang percaya, kita sebagai murid-murid Yesus harus menyadari tugas dan tanggung jawabnya, yaitu kita hidup di muka bumi ini bukan hanya untuk diberkati, tetapi kita hidup di muka bumi ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan jika setiap kita menyadari misi ini, bahwa hidup kita harus terfokus pada kebutuhan orang lain, maka dimanapun kita berada, kita akan menjadi berkat yang besar bagi banyak orang. Dan yang kedua, kita belajar dari ayat yang ke-30 dan 33 bahwa pelayanan Yesus berhasil karena ia melayani dengan kasih dan kesabaran. Berarti kalau kita mau melihat keberhasilan dalam hidup kita mau melihat pelayanan kita menjadi berkat, kita melihat hidup kita jadi alat dalam tangan Tuhan, maka kita harus mulai melayani dengan kasih dan kesabaran. Tidak semua bisa terjadi persis seperti yang kita harapkan. Ada banyak hal yang bisa terjadi dalam hidup ini dan sama sekali tidak terjadi seperti yang kita harapkan. Tetapi kalau kita jalani dengan kasih, kita mulai dengan kesabaran, maka kita akan melihat motivasi yang benar. Kita akan melihat semangat yang menyala-nyala dan kita akan melihat kemenangan yang gilang gemilang. Dan yang ketiga, kita pelajari dari ayat 34. Pelayanan Yesus berhasil karena menyatakan kuasa dan mujizat Allah. Yesus bukan hanya mengajar dengan kata-kata, tetapi Yesus mengajar dengan kuasa. Orang banyak berbondong-bondong datang, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang susah dihiburkan, mereka yang sakit dia sembuhkan, mereka yang goncang imannya dia teguhkan dengan pengajaran-pengajarannya. Jadi ingat bahwa pelayanan Yesus berhasil karena dia menyatakan mujizat dan kuasa Allah. Allah yang kita sembah bukan hanya Allah yang pandai merangkai kata-kata yang indah. Allah yang kita sembah bukan hanya pandai merangkai puisi-puisi yang menarik, tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak berubah dari dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dia Allah yang menyatakan kuasa dan mujizatnya. Mungkin hari-hari ini saudara merasa tertekan. Saudara kecewa dan berkata, "Tuhan, kapan mujizat bisa terjadi dalam hidupku?" Atau mungkin hari-hari ini saudara sedang terpengaruh dengan teman-teman saudara, sampai akhirnya saudara lari ke dukun, lari ke kuasa-kuasa kegelapan,
karena saudara merasa hidup ini begitu berat. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa pelayanan Yesus berhasil justru karena Ia menyatakan mujizat dan kuasa Allah. Dan berita baik buat saudara, Yesus tidak pernah berubah dari dulu, kemarin, hari ini, dan bahkan sampai selama-lamanya. Berarti jika kita percaya, kita beriman, Alkitab berkata, langit dan bumi boleh lenyap, tetapi firman-Ku tinggal tetap. Dan Alkitab berkata, sesuai dengan imanmu jadi padamu. Karena itu mari kita terus maju dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi ini, yang sungguh menguatkan kami, sungguh menyadarkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang sangat luar biasa dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan bahwa pelayanan-Mu di muka bumi ini, bahkan pengorbanan-Mu buat kami sungguh sangat luar biasa. Pelayanan-Mu menjadi berkat dan menjadi teladan buat kami, untuk kami boleh sungguh-sungguh melayani, dan hati kami fokus kepada jiwa-jiwa yang membutuhkan Engkau. Tuhan, terima kasih. Sungguh kami diberkati lewat pelayanan-Mu, dan kalau kami ada hari ini, itu semua karena mujizat dan kuasa-Mu. Tuntun kami lewat firman-Mu Tuhan sepanjang hari ini, untuk kami boleh melihat perkara-perkara besar terjadi Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.